Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Tema khotbah kali ini, lari dari kesalahan tidak akan mengubah hidup jadi berkat. Sekali lagi, lari dari kesalahan tidak akan mengubah hidup jadi berkat. Jadi hidup kita itu harus menjadi berkat bagi sesama. Dan kita diminta jangan pernah lari dari kesalahan. Nah, seperti apa itu? Sebelum kita membahas bagian Alkitab ini lebih jauh, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami membutuhkan hikmat-Mu di dalam mendalami kebenaran kitab suci-Mu. Ya Roh Kudus, sertai kami saat ini dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Judulnya Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasihatlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini bacaan yang menarik sekali, mimpi Yakub di Betel. Cerita yang sangat terkenal sampai saat ini, bagaimana Yakub berjumpa dengan Allah di dalam mimpi. Saudara, semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah berbuat dosa. Kita semua pernah melakukannya. Yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan, yang namanya manusia pernah berbuat dosa. Nah, sekarang saya mengajak kita membayangkan. Bayangkan saudara sekalian, jika engkau berbuat kesalahan pada seseorang, dan orang itu tidak pernah memberi maaf atas kesalahan yang telah engkau perbuat. Bayangkan itu saudara sekalian. Dan lebih jauh lagi, bayangkan saudara sekalian jika engkau berbuat dosa dan Tuhan tidak mengampunimu. Ini adalah sebuah perenungan yang sangat prinsipil. Renungan yang harus selalu kita lakukan jika kita berbuat salah kepada orang dan orang itu tidak memaafkan kita. Jika kita berbuat dosa kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengampuni kita, apa jadinya dengan hidup kita? Nah,
orang sebesar Yakub pun tidak luput dari salah. Ada dua kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Yakub. Yang pertama, dia menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Di zaman itu, hak kesulungan itu sangat penting, saudara sekalian, sangat penting. Di mana pentingnya hak kesulungan? Yang pertama, orang yang mendapat hak kesulungan, dia punya otoritas terhadap adik-adiknya. Ya. Yang kedua, dalam hal warisan, orang yang mendapatkan hak kesulungan, dia mendapat warisan 2 kali lipat. Ya. Yang ketiga, jika ayahnya mati, jika orang tua laki-laki meninggal dunia, dia meneruskan peran dari ayahnya. Itu sama dengan ungkapan orang Sangir, ia akan ganti gagurang, ya. Yang sulung menjadi pengganti orang tua. Nah, Yakub mengambil hak itu dari Esau. Ya, dia menipu Esau, menggoda Esau, dan Esau tergoda. Yakub menukar hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Kesalahan Yakub yang kedua, Yakub menipu ayahnya sendiri, Ishak. Masih ingat kisah penipuan itu? Masih ingat? Ya, Yakub menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Nah, hal ini membuat Esau marah. Berkat itu sebenarnya hanya diberikan kepada anak sulung. Tetapi Yakub dengan kelicikannya dibantu oleh ibunya, Yakub mendapatkan berkat itu. Nah, hal ini membuat kakaknya Esau marah dan berikhtiar untuk membunuhnya. Karena sudah 2 kali dia ditipu. Pertama, hak kesulungan diambil oleh Yakub, dan yang kedua, berkat yang seharusnya dia terima sebagai anak sulung itu diambil oleh Yakub. Karena itu Esau berikhtiar untuk membunuhnya. Saudara sekalian, kalau engkau punya saudara dan saudaramu itu sampai pada titik di mana dia berikhtiar mau membunuhmu, itu berarti dia sangat sakit hati. Dia marah sekali atas kesalahan, atas perbuatan jahat yang telah engkau lakukan. Itulah yang terjadi pada Esau. Dia marah sekali atas 2 kali penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Jadi kalau kita mendengar ada nama besar dalam Alkitab yang disebut Yakub, ternyata Alkitab secara gamblang mengatakan orang sebesar Yakub pun tidak lepas dari dosa. Dia melakukan dosa. Nah, di sini kita melihat ada hal yang menarik apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Yakub melarikan diri dari Esau. Ketika Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya dan ibunya. Nah, Yakub sekarang telah menjadi pelarian. Itulah teks bacaan kita saat ini. Yakub lari dari masalah, menjauh dari kakaknya Esau. Daerah Berseba, tempat dia hidup bersama dengan ayah ibunya, dia tinggalkan. Dia lari menuju ke Haran. Haran itu di sebelah timur dari Berseba dan jaraknya 720 km. Jauh sekali. Nah, dalam perjalanan menuju ke Haran, Yakub mampir di Betel. Jarak antara Berseba dan Betel itu 100 km. Kalau orang naik unta dan unta itu berjalan cepat, maka orang itu menempuh waktu 1 hari untuk tiba ke Betel. Jadi kalau saat itu Yakub naik unta dan unta itu dipacu harus berjalan cepat, itu berarti seharian dari pagi sampai sore Yakub menempuh perjalanan itu. Nah, saudara sekalian, di Betel Yakub tidur. Di saat malam Yakub bermimpi. Mimpinya menarik. Pertama, dia melihat malaikat turun naik tangga. Tangga itu dari bumi sampai ke langit. Yang kedua,
Yakub mendengar Allah berfirman. Allah berfirman di sini memberikan jaminan kepada Yakub. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan yang pertama. Bahwa tanah tempat Yakub sekarang tidur, itu akan diberikan kepada keturunan Yakub. Yang kedua, ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Jadi Yakub akan memiliki keturunan yang banyak. Yang ketiga, ayat 15, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. 3 jaminan diberikan oleh Tuhan kepada Yakub. Dan Yakub menyaksikan itu dalam mimpi. Nah, ini yang jadi soal, saudara sekalian. Banyak orang bilang dalam Alkitab kan Allah berbicara melalui mimpi. Lalu orang percaya pada mimpi. Jadi apa yang terjadi dalam mimpi dia percayai. Kemudian ada juga yang menyalahgunakan itu. Apa yang dia mimpikan itu dia tafsir. Lalu dia berjudi dengan itu. Ya, dia berjudi. Jadi mimpinya itu dia olah sedemikian rupa. Kemudian dia pasang dalam taruhan perjudian. Dan dia memahami itu hal yang wajar. Itu bukan sesuatu yang salah. Lalu dia mengatakan bahwa dalam Alkitab kan Allah berbicara melalui mimpi. Saudara, itu dulu. Mengapa Allah berbicara melalui mimpi? Karena Allah pada waktu itu belum menyatakan dirinya. Ya, puncak penyataan Allah itu nanti di dalam Yesus Kristus. Firman menjadi manusia. Sebelum itu, Allah berbicara melalui para nabi, melalui imam, melalui mimpi. Firman itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga untuk selanjutnya kita mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus. Allah bisa saja dengan caranya dia menggunakan mimpi. Tetapi kita sebagai manusia janganlah menggantungkan hidup kita kepada mimpi. Seolah-olah mimpi itu sesuatu yang harus dipercayai. Kita pengkhotbah mengingatkan kita bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Karena itu saudara sekalian, waspadalah, jangan sampai engkau terjebak pada pemahaman yang salah tentang mimpi. Nah, saudara sekalian, sesudah terbangun dari mimpinya, apa yang dilakukan oleh Yakub? Pertama, Yakub mengatakan Tuhan ada di sini, tetapi dia tidak mengetahuinya. Yang kedua, Yakub mengatakan inilah pintu gerbang sorga. Inilah rumah Allah. Dan kemudian Yakub bertindak mendirikan tugu. Lalu, ini menarik. Yakub mengganti nama Luz menjadi Betel. Jadi dulu nama tempat itu adalah Luz. Luz artinya bunga badam. Bunga itu sangat banyak di Israel. Bunga badam itu bunga berwarna putih. Bagi bangsa Israel, mereka menyebut bunga badam itu saket, artinya berjaga atau waspada. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 5 menggunakan bunga badam yang berwarna putih itu untuk menggambarkan tentang manusia yang cepat menjadi tua. Jadi menunjuk pada rambut putih. Tetapi dalam Yeremia pasal 1 ayat 12, bunga badam merupakan kata simbolik untuk Allah yang cepat sekali melaksanakan firman-Nya. Mengapa bunga badam itu diambil sebagai simbol untuk Allah yang cepat melaksanakan firman-Nya? Karena bunga badam itu dari semua pohon di Israel yang cepat sekali menghasilkan bunga adalah pohon badam atau pohon almond. Ya. Dia cepat menghasilkan bunga yang berwarna putih itu. Pohon-pohon yang lain belum berbunga, pohon ini sudah berbunga. Nah, karena itu, bunga yang berwarna putih itu sering digunakan sebagai simbol kesucian, otoritas, dan keilahian. Baju imam yang berwarna putih itu diinspirasi oleh bunga badam yang tumbuh subur di Israel, dan bunga itu keluar pada bulan Januari. Nah, Luz artinya bunga badam.
Yakub mengganti nama Luz itu menjadi Betel. Betel artinya rumah Allah. Kemudian Yakub bernasar, Tuhan akan menjadi Allahnya jika menyertai, jika melindungi, dan memberinya makan atau memelihara hidupnya. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa pelajaran penting yang menarik bagi kita. Yang pertama, sikap manusia dan sikap Tuhan terhadap manusia yang berdosa itu ternyata berbeda. Esau dendam, sakit hati, dan berencana untuk membunuh Yakub. Ketika dia tahu Yakub melakukan kesalahan menipunya. Tuhan tidak seperti Esau. Tuhan menjumpai Yakub dan Tuhan merangkul Yakub. Itulah dua perbedaan sikap terhadap manusia yang bersalah. Esau marah pada Yakub. Tuhan sebaliknya. Tuhan mengasihi Yakub. Esau melihat senumbar di mata saudaranya, tapi balok dalam matanya tidak dia ketahui. Esau juga melakukan kesalahan, menyakiti hati orang tuanya ketika dia menikahi perempuan Kanaan. Padahal orang tuanya telah mengajar dia kalau menikah, jangan menikah dengan orang Kanaan. Tetapi Esau tidak mendengar nasihat orang tuanya. Dan itu membuat Ishak dan Ribka menjadi kurang hati terhadap sikap dari Esau. Dan Esau untuk menyenangkan hati ayahnya, dia menikah lagi dan mengambil anak dari Ismail. Jadi saudara sekalian, di satu sisi Esau benci pada Yakub, dendam pada Yakub, bahkan berencana mau membunuh Yakub karena Yakub melakukan kesalahan. Padahal Esau juga melakukan kesalahan. Ada banyak orang seperti Esau, menunjuk kesalahan orang, menghakimi kesalahan orang, tetapi tanpa disadari, dia juga melakukan kesalahan. Dia juga berlaku jahat terhadap sesamanya. Sikap manusia acap kali seperti Esau, begitu mudah menghakimi orang, begitu mudah menunjuk kesalahan orang, padahal kesalahan juga ada dalam dirinya. Dia juga tidak bersih dari dosa. Kasih itu merangkul dan itulah Tuhan. Membenci itu menjauhkan kita dari sesama. Jalanilah kehidupan seperti Tuhan yang merangkul, yang mengasihi orang dan bukan membenci orang, apalagi dendam terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ingatlah sikap Yesus ketika dia digantung di kayu salib. Dia berdoa untuk orang-orang yang membenci dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Milikilah semangat mengampuni, bukan semangat membenci. Yang kedua, Yakub mengucapkan kalimat ini, Tuhan ada di sini. Itu berarti Tuhan itu dekat. Ketika Yakub punya masalah, Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat, Tuhan ada di sini, kata Yakub, tetapi aku tidak mengetahuinya. Saat ada masalah, Tuhan itu dekat. Kita saja yang sering seperti Yakub, hanya berfokus pada masalah dan bukan pada Tuhan. Yang ketiga, Yakub menyebut tempat itu pintu gerbang surga. Pintu di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan. Rasa takut pada Tuhan membuat Yakub menyadarinya. Menyadari segala kesalahan yang telah dia berbuat. Jadi rasa takut pada Tuhan itu sangat penting. Jika kita tidak punya rasa takut pada Tuhan, waspadalah. Ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan rohani kita. Yang keempat, setelah Yakub bersaksi tentang Tuhan bahwa Tuhan ada di sini dan ini adalah pintu gerbang surga. Kesaksian Yakub tidak berhenti di situ. Yakub mengikutinya dengan tindakan. Yang pertama, dia mendirikan tugu di situ dan menuangkannya dengan minyak. Apa artinya itu? Yakub membuat tanda bahwa di tempat itu dia
pernah bersaksi dengan Tuhan, dia pernah berjumpa dengan Tuhan, dia membangun komitmen dengan Tuhan. Yang kedua, Yakub bernasar jika Tuhan melindungi dia, menyertai dia, membawa dia kembali pulang pada ayahnya, jika Tuhan memelihara hidupnya, maka Tuhan itu akan menjadi Allahnya. Itu komitmen dari Yakub. Yang ketiga, Yakub memberi persembahan persepuluhan. Jadi, kesaksiannya tentang Tuhan tidak berhenti pada kesaksian, tidak berhenti pada bicara, tetapi diikuti dengan tindakan, mendirikan tugu, bernasar, dan memberikan persepuluhan. Saudara, kita bisa saja jatuh seperti Yakub. Kita bisa saja melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan mengasihimu. Tuhan merangkulmu. Tuhan menunggumu kembali kepadanya. Karena itu, sepahit apapun jalan hidupmu, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan itu mengasihimu. Tuhan itu menunggumu. Tuhan itu merangkulmu dalam kasih-Nya yang abadi. Nah, karena Tuhan kita seperti itu, jadilah pribadi yang pengasih dan pengampun. Orang yang bertumbuh sebagai pribadi yang pengasih dan pengampun, orang itu sesungguhnya sedang hidup di dalam iman yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Amin.